Puji nama Tuhan, shalom. Saya mau lihat jemaat Tuhan yang diberkati hari ini, tangannya terangkat, ucapkan shalom. Sama juga teman-teman kita di rumah, shalom. Kita akan mulai ibadah kita tundukkan kepala. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini, sebab Dia Tuhan yang baik dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan penyembahan dan ucapan syukur kita. Bersatu hati memulai ibadah ini dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat memulai ibadah kami. Biar penyertaan Tuhan nyata atas ibadah kami Tuhan. Menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur, pujian, doa, segalanya kami naikkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus Kau yang sangat baik.
Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan penyembahan dan pengagungan kita bagi Tuhan. Sebab Tuhan Yesus yang baik, Dialah yang terima segala hormat dan pujian kita pada pagi hari ini. Bersyukur di tempat ini Tuhan. Kami rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rasakan lawatan Tuhan. Roh Kudus hadir melawat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa menurut ibadah kami Tuhan. Buat jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan buat jemaat Tuhan yang belum dapat hadir, kami berdoa Tuhan agar lawatan Tuhan nyata atas hidup kami Tuhan. Ketika kami sakit Tuhan sudah sembuhkan, ketika kami terikat Tuhan sudah bebaskan. Kami mau tinggikan nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami buka Tuhan ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Sapa kanan kirinya, lambaikan tangan, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dengan kami bersuka, dengan ucapan syukur, kita datang kepada kami.
dahsyat, amin. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan kita, amin. percaya ya dan amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita.
tahu bahwa musim hidup akan selalu berganti dalam hidup kita. Banyak percobaan, banyak masalah yang kita lalui. Tapi Tuhan berjanji, kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Dia tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Kita percaya hari demi hari penyertaan Tuhan nyata atas hidup kita. Tuhan selalu menolong kita. Pada pagi hari ini kita mau mainkan lagu ini, tanda kita percaya bahwa Tuhan Yesus sampai selama-lamanya yang masih tetap sama akan menolong kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita bagi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh.
Tuhan ada di tengah-tengah kami. Akan ada sesuatu yang terjadi dalam kami. Kami tahu kalau hadirat Tuhan ada di tengah kami akan terjadi pemulihan, kekuatan yang baru, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan, yang sakit disembuhkan. Bahkan kami percaya kami punya hidup dalam pengharapan. Dan kami yakin hadirat Tuhan berbicara soal tuntunan Roh Kudus, tuntunan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pada pagi ini kami mau dituntun oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami di hari-hari ini, supaya kami mengenal Engkau lebih lagi, berakar, bertumbuh, berbuah. Tuhan, kami gak izinkan roh intimidasi mengganggu konsentrasi kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menaruh perhatian kami hanya kepada kebenaran firman. Sementara kami mendengar firman Tuhan, biarlah hadirat-Mu menguasai kami, hadirat-Mu yang mencengkram kami, sehingga kami bukan hanya tenggelam, tapi kami hidup dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu hanyalah Allah kita. Bagi-Mu segala hormat, pujian, kemuliaan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan kembali Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau nggak salah ini kali kedua saya boleh melayani di GBI Alpha Omega. Sekian tahun yang lampau sebelum pandemi, waktu ibadah masih di Citra Garden ya kalau nggak salah ya. Begitu. Kemudian puji Tuhan sekarang bisa pindah ke sini. Dan saya lihat jemaat semakin menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Nama saya Adit. Saya berjemaat dan melayani di GBI Plaza Indonesia. Dan juga saya mendukung pelayanan bersama dengan Mas Philip di Gereja MDC Lipo Karawaci. Dan saya hadir bersama dengan kedua orang tua saya. Dan kami bersyukur bahwa kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Karena tidak ada hal yang lebih indah waktu kita bisa melayani Tuhan selama kita masih hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Suffering Become Offering. Suffering Become Offering, atau bahasa Indonesia penderitaan menjadi persembahan. Kadang-kadang kita begitu semangat kalau dengar firman Tuhan isinya tentang berkat. Yes, saya juga mau begitu ya. Tentang kesembuhan, yes, saya juga mau. Tentang pemulihan, yes, itu janji Tuhan. Tetapi banyak anak Tuhan waktu bicara soal penderitaan, waktu ikut Tuhan boleh bertanya-tanya, wow, Tuhan janji Tuhan kasih kelegaan, amin. Tuhan janji Tuhan kasih pemulihan bagi orang yang percaya, yes. Tetapi Tuhan bilang, sangkal dirimu dan pikulah salib dan ikutlah aku. That's why kenapa kadang-kadang kita mengalami penderitaan, karena memang Alkitab menuliskan demikian. Ikut Tuhan itu gak enak sebenarnya ya. Dalam arti apa gak enak ya? Karena ada tantangan, tapi Tuhan kasih Roh Kudus buat setiap kita. Makanya kita at the ending kita jadi enak karena Roh Kudus yang menguatkan kita. So, pada pagi ini saya mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan, mencelitkan kita bahwa kalau penderitaan diizinkan di dalam hidup kita hari-hari ini, ada maksud Tuhan, dan ada yang Tuhan mau berubah dari hidup kita. Setuju, percaya, katakan amin. Kita buka bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur, boleh? Mazmur 119 ayat 67 sampai 71. Saya ajak jemaat Tuhan kita baca berbalasan. Ayat 67 saya baca, Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat 68, kemudian ayat yang ke 70 kita baca, dan 71 itu ya, yang terakhir itu kita baca bersama-sama. Oke? Dimulai dari saya, 3, 2, 1. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 68. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang cita-citamu. Ayat 70. Ayat 71, 3, 2, 1. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Amin. Itu ayat terakhir 71 ya di situ. Firman Tuhan berkata bahwa sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata penderitaan bisa membuat kita kembali kepada jalan kebenaran Tuhan, kembali hidup dalam kehendak Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. So ikut Tuhan itu harus mengalami penderitaan. Ada yang dikatakan namanya baptisan api. Orang masuk dalam perapian, orang masuk dalam ujian. Dan orang yang mau mengalami ujian,
dia akan keluar jadi emas. Amin. Jangan saya mau jadi emas tapi nggak mau diuji, nggak bisa. Waktu kita masuk pengujian akan ada hasil yang terjadi dalam hidup kita. Next. Ya, saya fokus di ayat yang ke-71 ya. Bahasa Indonesia begini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Lihat kata yang di bold ya. Tertindas itu baik bagiku. Coba bilang sama-sama. Tertindas itu baik bagi saya. 1, 2, 3. Tertindas itu baik bagi saya. Amin. 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 Banyak orang bilang kalau diberkati itu baik bagi saya. Yes. Tapi jarang orang yang mau ngomong ini ya kan. Tertindas itu baik bagiku. So hari ini Bapak Ibu pahami dulu begini. Kalau Bapak Ibu mengalami tantangan, pergumulan, masalah, tantangan yang berat, sakit penyakit, ada hutang yang harus dibayar, apalagi suami yang gak bertobat-bertobat, istri yang terlalu dominasi, apalagi sebutkan masalah saudara. Ayat firman Tuhan bilang begini, bahwa tertindas itu baik bagiku. Kemudian apa? Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Alkitab bilang gini, kita waktu tertindas, ternyata Tuhan mau kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, saya cari perbandingannya. It was good for me to suffer. That was help me to understand your orders. Membuat aku, menolong aku untuk mengerti perintah-perintah Tuhan. Jadi, waktu orang mengalami ujian, tantangan, hidupnya tertindas susah karena dia ikut Tuhan, karena dia taat. Dia harus tahu bahwa dia sedang belajar ketetapan Tuhan. Dia sedang belajar hal-hal yang Tuhan mau dia lakukan dalam hidupnya. Kemudian yang terjemahan kedua, my suffering was good for me. Penderitaan itu baik bagiku, for it taught me to pay attention to your decrees. Untuk membuat saya memperhatikan perintah ketetapan Tuhan. Jangan-jangan kita nggak perhatiin ketetapan Tuhan, makanya Tuhan izinkan ujian terjadi supaya kita memperhatikan ketetapan Tuhan. So menurut saya penderitaan dalam iman Kristen itu nggak buruk loh, itu baik. Kenapa? Membuat kita jauh lebih kenal Tuhan, amin. Membuat kita kenal dekat dengan Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau. That's why firman Tuhan hari ini apa? From suffering, penderitaan become offering. Offering itu persembahan hidup, hidup yang menjadi pemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Next, apa yang kita mau belajar tentang pada hari ini? Apa yang Alkitab katakan tentang penderitaan? Dan kalau kita mengalami penderitaan, apa maksud Tuhan kita mengalami penderitaan? Siapa di sini yang hidupnya tidak pernah menderita? Boleh angkat tangan. Kalau yang hidupnya sedang dalam penderitaan, gak usah angkat tangan ya. Yang penting angkat hati sama Tuhan. Amin. Saya tahu setiap kita mengalami penderitaan, betul? Ada orang bilang gini, siapa yang gak pernah ngadapin masalah? Ada yang angkat tangan. Saya bilang, maaf, Anda manusia atau Anda bukan manusia? Kenapa Pak? Karena selama kita hidup kita pasti punya masalah. Mau kita gak ada masalah? Waktu kita tutup mata di bumi, yes ya. Waktu kita meninggal, wafat, amsyong gitu ya, baru lu gak ada masalah. Karena selama kita hidup kita ada masalah. Bangun pagi ada masalah. Bangun pagi listrik mati, masalah. Bangun pagi anak rewel, masalah nggak? Masalah. Hidup nggak pernah lepas dari masalah. Oleh karena itu anak Tuhan, kalau ada masalah bilang Tuhan, kuatkan saya menghadapi masalah. Supaya saya bisa menjadi lebih daripada Tuhan. Setuju percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. So, saya akan membahas 4 poin tentang penderitaan dalam konteks firman Tuhan. Yang pertama apa? Next. Apa maksud penderitaan? Yang pertama, penderitaan membuat kita lurus. Katakan 1, 2, 3, membuat kita lurus. Membuat saya lurus. Bilang kanan kiri, membuat kamu lurus. Yes. Jangan-jangan hari-hari ini kita belok dari jalan yang Tuhan mau. That's why Tuhan izinkan penderitaan datang dalam hidup kita, supaya hidup kita lurus kembali. Mengerti bahwa hidup ini hanyalah anugerah Tuhan, dan hidup ini harus kita benar gunakan baik, dan kita kembali kepada panggilan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu, ingat tokoh Alkitab namanya Ayub. Ayub orang yang luar biasa ya. Dia mengalami penderitaan, tantangan kehidupan, tapi hatinya tetap lurus. Saat istrinya bilang gini, kutuki Tuhanmu, dia gak tolong apa-apa.
Tapi Alkitab mencatat Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan mulutnya, dan Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. At the end, apa kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Ayub? Karena Ayub taat dan setia, hatinya lurus, hidupnya lurus, Tuhan buat keadaan Ayub berubah. Tuhan balikan hartanya ya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kenapa kok bisa begitu? Karena Ayub lurus di hadapan Tuhan. Lempeng, orang Sunda bilang. Orang Betawi juga bilang lempeng ya. Nggak belok-belok. So, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan-jangan penderitaan ingin berkata bahwa luruskan hidup. Kembali pada panggilan, kembali pada Yesus. Jangan-jangan kita mengalami penderitaan, kita cari Yesus, tapi kita cari yang lain. Cari Yesus tapi percaya kuamnya. Cari Yesus masih percaya astrologi. Cari Yesus masih percaya apa yang Sio katakan di minggu ini atau bulan ini. Cari Yesus dengan segenap hati, amin. Karena Yesuslah sumber kehidupan. Kadang-kadang hal-hal sepele membuat kita sedikit berbelok. Mulanya apa? Mulanya seminggu gak ke gereja, gak apa-apa. 2 minggu ke gereja masih gak apa-apa. Padahal kita lagi sedang agak mencong dikit. Bapak Ibu tahu gak kenapa? Kenapa pesawat bisa mencongnya sampai jauh kalau titik koordinatnya dia gak ikuti dan dia sedikit-sedikit setirnya belok ke tujuan yang gak benar, betul? Lama-lama malah jauh. Makanya kenapa orang tiba-tiba bisa tinggalkan Tuhan? Bukan seketika dia tinggalin Tuhan, no. Karena dia membiasakan diri dari hal yang sepele, dia gak taat. Seminggu ke gereja nggak apa-apa, nggak ke gereja nggak apa-apa, 2 minggu nggak apa-apa, sehingga sampai setahun dia nggak ke gereja, ketemu Natal lagi nggak apa-apa. Kenapa? Karena hati nuraninya sudah keras. That's why dia nggak bisa mendengar apa yang Tuhan mau, dan hidupnya jadi nggak lurus. Saya percaya jemaat di sini semuanya rajin beribadah, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Berapa tahun kita nggak ibadah secara onsite? Hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Tapi selama kita bisa beribadah secara onsite, saya dorong Bapak Ibu sehat, sudah divaksin, badan sehat, datang beribadah. Kenapa? Waktu di gereja kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Kayak tante dandan cantik untuk Tuhan, amin. Kalau di rumah dulu waktu Zoom kadang lupa gosok gigi ibadah. Yes. Kadang pakai celana pendek, betul? Kadang pakai daster waktu zaman pandemi. Kan kita bilang Tuhan nggak lihat, padahal Tuhan tahu apa yang kita buat ya. So saya dorong, kenapa waktu kita beribadah di gereja kita dikuatkan, amin. Tadi worship leader mengajak kita penyembahan, saya rasa hadirat Tuhan ada di tengah kita dan kita mengalami berkat, betul? Karena kita menyembah korporat, kita sama-sama, oh Tuhan baik. So kalau kita sudah lewati 2 tahun pandemi tapi kita nggak ikut Tuhan sungguh-sungguh, namanya kelewatan. Kenapa? Tuhan izinkan pandemi terjadi, harusnya kita banyak berubah. Waktu pandemi apa yang bisa kita andalkan? Uang? No. Relasi? No. Bahkan ada orang yang sangat-sangat kaya di Jakarta harus kehilangan istrinya. Dan waktu saat pandemi awal dia bingung gimana nguburin istrinya karena orang susah, nggak mau. Kalau duitnya banyak sekali. Akhirnya dikuburlah di San Diego, hanya disaksikan oleh 3 orang dan hanya pakai video. Menyedihkan, bukan? Artinya apa? Harta, jabatan, kedudukan gak menjamin kita bahagia. Hanya iman kepada Yesus yang membuat kita bisa bahagia. Amin. Bapak Ibu, penderitaan terjadi itu membuat kita lurus. Saya ingin waktu firman Tuhan ini diberitakan, sama-sama kita renungkan. Apakah hati saya lurus? Kalau enggak, bilang Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalau kita pelayanan masih pengen dilihat orang, dulu sebelum pandemi mungkin begitu. Sekarang setelah kita lewati masa pandemi yang sudah semakin lebih baik, pelayanan hanya lihat Yesus, amin. Orang gak hargai gak apa-apa, yang penting Tuhan hargai kita. Karena gak ada yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna ya. Karena namanya kita manusia yang berkumpul, yang bertumbuh bersama. So kalau orang pindah-pindah gereja, saya ragu gitu ya. Nanti di surga dia minta pindah-pindah tempat, malaikat pusing. Udah lu balik dunia aja, jangan-jangan begitu ya. Oke. Penderitaan membuat kita lurus. Apakah kita dalam masa-masa ini tetap hidup dalam penyembahan? Menyembah Tuhan. Saya tahu jemaat GB Alpha Omega, jemaat yang suka menyembah Tuhan, amin. Tapi saya khawatir ada jemaat gereja Bethel Indonesia yang gak suka menyembah Tuhan. Lalu saya bertanya, di surga kayaknya gak betah dia. Kenapa? Karena di surga ngapain kerjaan kita? Praise and worship 24 hours. Selamanya kita nyembah Tuhan. So kalau kita gak senang nyembah puji Tuhan, saya pastikan di surga kita gak akan betah, ya kan? Karena penyembahan di surga adalah hidup kita, dinamika kita, lifestyle kita. So, yuk kita bangun mesbah keluarga, mesbah hidup kita.
Saya pun kadang suka lupa, tapi orang tua saya suka ingetin saya. Itu penting. Jadi kalau ada orang ingetin kita, jangan marah, begitu ya. Artinya Tuhan lagi berbicara lewat orang itu untuk menegur kita supaya buat kita lurus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita ya. Haleluya. Jumat lalu ada seorang pengusaha, dia sharing di pelayanan yang saya support, Marketplace Ministry, namanya Pak Haryanto. Dia adalah pemilik Museum Macan di Jakarta Barat, di Kebonjeruk. AKR grup itu milik beliau. Dan beliau cerita, dulu beliau itu ateis, gak percaya Tuhan dan gak mau kenabuhan. Tetapi Tuhan izinkan waktu kerusuhan tahun 98 bulan Mei, dia mengalami goncangan, tantangan, karena dia tahu dia gak bisa mengandalkan siapa-siapa. Akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia bilang gini, kalau kerusuhan Mei 98 gak menerpa saya, membuat bisnis saya mengalami kekacauan, mungkin saya masih ateis. Tapi kalau ada masalah yang terjadi dulu, tantangan, mungkin saya harus mengalami kerugian besar. Tuhan menarik saya untuk saya dekat dengan dia dan mengenal dia. So pertanyaannya, waktu tantangan datang, masalah datang, hanya ada dua keputusan hidup kita. Yang pertama, dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Itu aja pilihan. Mau semakin dekat atau mau semakin jauh? Jawab masing-masing dalam hati kita. Dan lakukan itu, amin. So Bapak Ibu, kalau lagi krisis, ingat Kristus. Amin. Hidup dalam Kristus. Saya mendengar berita terbaru beberapa hari lalu. 60 negara katanya terancam bangkrut. Imbas dari pandemi COVID-19, perang Rusia dan Ukraina, dan kenaikan suku bunga dan acuan Amerika Serikat. Kita tahu Sri Lanka sudah ya. Dan katanya diprediksi ada 60 negara di dunia yang kondisinya bisa seperti itu. Artinya saya mau bilang gini, hari-hari ini tuh belum tentu keadaan semakin baik-baik saja, yes. Oleh karena itu, satu hal yang bisa membuat kita tetap baik adalah Tuhan Yesus yang maha baik. Saya bilang begini, punya bisnis apa? Duitnya banyak, coaching, gak jamin bisnismu sukses. Mungkin lu punya cuman tepung segenggam, tapi Tuhan lipat gandakan, bisa menjadi makanan yang banyak. Amin. Seperti janda di Sarfat, seperti 5 roti 2 ikan yang dimiliki anak kecil ini. Kenapa datang sama Tuhan Yesus? Hari ini yang punya kita mungkin gak banyak, tapi datang, Tuhan saya punya ini, Tuhan mampukan saya. Banyak yang bercerita di masa pandemi, modal liarnya gotil. Dia buka apa? Dia buka bengkel sepeda. Tiba-tiba dia doa, Tuhan di awal pandemi saya harus ngapain? Tuhan ngapain? Kan karena dia suka dekat dengan Tuhan, dia berdoa, Tuhan bilang dalam hatinya, buka bengkel sepeda. Bingung dia. Bengkel sepeda, bengkel motor masih oke ya, bengkel mobil masih oke, bengkel sepeda. Dia buka di sebuah jalan di Jakarta, dia buka. Seminggu, 2 minggu, gak ada yang lewat. Tapi minggu keberapa, tiba-tiba banyak yang datang. Kenapa? Ternyata di zaman pandemi orang pada suka naik sepeda, bener? Bener gak? Yang naik sepeda, yang hentok cien, yang duitnya banyak rata-rata, bener gak? Sepedanya bagus-bagus, ada sepeda Brompton yang harga puluhan juta. Bisnis bengkel sepedanya laku loh, luar biasa. Kenapa dia bisa mengalami berkat Tuhan? Karena dia dekat dengan Tuhan. Tuhan ngomong dia. Saya bilang begini, Tuhan, aku mau kau pakai. Apa yang ada padaku, aku mengucap syukur. Saya percaya waktu hidup kita lurus, kita akan menjadi orang yang bisa melewati penderitaan dan mengerti maksud Tuhan. Yang setuju percaya katakan amin. Haleluya. Tapi ada kabar baiknya tentang Indonesia. Indonesia katanya, Indonesia itu berada dalam posisi yang cukup baik. Kasus COVID-19 terkendali, pemulihan ekonomi yang berlanjut itu menjadi modal yang kuat di tengah situasi gonjang-ganjing. Saya percaya kenapa Indonesia masih bisa kuat after pandemi, karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa, amin. Karena ada bapak, ibu, saudara, saudari, dan saya yang kita berdoa. That's why saya minta dalam doa kita di rumah, doakan bangsa kita, supaya bangsa kita kuat. Pemimpin kita mungkin tidak sempurna, tapi kita doakan presiden kita karena dia adalah pemimpin. Biar presiden dan semuanya dipakai Tuhan, amin. Jangan anak Tuhan ngata-ngatain pemerintah begitu ya, nggak jadi berkat. Ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu,
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ucapan kata-kata yang positif bukan hanya buat bangsa tapi diri kita. Yang mau hidup kita kembali lurus, katakan amin. Kalau tangan kananmu di dada, Tuhan luruskan hati saya, luruskan hidup saya. Apa yang bengkok hari-hari ini? Mungkin Tuhan tegur saya waktu saya dengar firman. Saya pun ditegur Bapak Ibu. Luruskan itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, penderitaan berbicara apa? Kalau yang pertama penderitaan membuat kita lurus. Yang kedua, penderitaan membuat kita melihat hidup dari sisi yang lain. Saya ulangi, penderitaan, dan juga bicara buat Bapak Ibu yang menyaksikan lewat tayangan IG Live streaming. Penderitaan membuat kita melihat hidup dari sisi yang lain. Waktu kita mengalami penderitaan dalam Tuhan, waktu kita benar-benar ikut Tuhan, roh kita dikendalikan oleh Roh Kudus, penderitaan yang Tuhan izinkan membuat kita bisa melihat masalah, problem, pergumulan, sakit, penyakit, musibah dari sisi yang berbeda. Firman Tuhan itu bisa mencelikan mata kita. Kita punya perspektif yang berbeda. Lihat dari sisi yang lain. Lihat dari apa? Lihat dari sisi yang murni, yang benar, bukan yang palsu atau orang bilang yang peres. Peres ya, yang palsu yang enggak, sisi yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu tahu Alkitab mencatat ada seorang tokoh yang diizinkan mengalami penderitaan yang luar biasa selain Ayub. Namanya adalah Daud. Penderitaannya apa? Daud diizinkan Tuhan kurang lebih 15 tahun dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk diapain? Dibunuh. Berapa dikejar-kejarnya berapa tahun? Kurang lebih berapa? 15 tahun. Yang ngejar-ngejar bukan Satpol PP, bukan polisi, no. Yang kejar-kejar dia siapa? Seorang Raja Israel yang punya kedudukan tinggi. Dan kalau Saul kejar Daud, dia datang dengan pasukannya, betul? Tetapi Daud mengandalkan Tuhan. Dia melihat hal itu dari perspektif yang berbeda. Dia tetap gak mau mengotori tangannya untuk dia membunuh Saul. Padahal ada 2 kali kesempatan Daud bisa bunuh Saul, betul? Yang pertama waktu Saul masuk dalam gua, waktu dia lagi mau buang hajat, itu dia bisa bunuh. Tapi Daud gak lakukan. Yang kedua, waktu Saul dan pasukannya ada di perkemahan, dia bisa serbu. Bahkan udah ada tombak, tapi Daud gak mau lakukan karena dia gak mengotori tangannya untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan. Artinya Daud lihat dari perspektif yang berbeda. And then akhirnya apa? Daud menjadi raja yang diurapi Tuhan, menjadi raja Israel. Amin. Dan King David namanya termasuk sampai sekarang. Kenapa? Karena dia Tuhan angkat waktu dia punya perspektif yang berbeda dari melihat penderitaan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami penderitaan, bersyukur. Bapak Ibu mungkin mengalami gimana rasanya kekurangan. Kenapa kita diizinkan kekurangan? Agar jangan sombong waktu hidup cukup atau berlebih, yes? Bapak Ibu mungkin diizinkan gimana rasanya patah hati, agar jangan mencintai manusia lebih daripada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu diizinkan mengalami yang namanya sakit fisik, agar hidup menjaga kesehatan yang adalah anugerah Tuhan, betul? Artinya apa? Waktu kita lihat hidup dari perspektif yang lain, kita nggak akan pernah berhenti bersyukur pada Tuhan. Saya cuma bilang orang yang banyak bersyukur itu orang yang lebih cepat mukjizat terjadi. Amin. Orang yang banyak bilang Tuhan terima kasih, itu adalah orang yang hidupnya akan banyak mengalami kemurahan Tuhan. So kalau hari-hari ini dari mulut kita banyak ngomel, ngedumel, yuk sama-sama kita berubah. Kita pakai mulut kita untuk kita berkata ucapan syukur, berkata berkat. Saya mendorong setiap kita. Apa tantanganmu? Apa masalah? Apa beban doa yang Tuhan belum jawab selama bertahun-tahun? Tapi coba lihat dari perspektif yang lain. Jangan-jangan Tuhan mau proses hidup saya untuk saya lebih dekat dengan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan izinkan bisnis saya bangkrut supaya saya mendapat kesempatan untuk saya belajar tentang hal yang baru. Jangan-jangan Tuhan izinkan saya sakit supaya penyakit saya menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi banyak orang. Saya punya oma, saya punya eyang, dia hamba Tuhan.
Dia punya sakit cancer, kanker payudara. Tapi dia diajak mau berobat ke tempat yang bagus, nggak mau. Dia bilang begini, kalau Tuhan sembuhkan saya bersyukur. Kalau Tuhan panggil saya siap. And then something happen. Beliau Tuhan pakai, beliau Pentakosta karismatik, tapi beliau melayani di gereja Protestan. Gereja GPIB itu gereja Protestan yang besar di Indonesia. Dia jadi majelis gereja penatua yang kalau ada orang kemasukan setan, dia usir dalam nama Yesus, karena dia DNA-nya Pentakosta karismatik. Dan Tuhan taruh dia di gereja Protestan tradisional untuk menjadi berkat, dan gereja itu mengalami kemajuan. Dan satu saat saya ingat sekali, waktu itu saya masih remaja, dia naik mimbar. Kalau gereja Protestan dia pakai jubah ya, jubah putih, pakai ada stola. Dia naik mimbar dan saya lihat dia duduk. Kan biasa kalau pendeta Protestan dari awal sampai akhir di atas mimbar. Dia duduk. Saya samperin, kenapa? Ternyata bleeding, berdarah. Jubahnya putih, berdarah. Lalu saya bawa ke pastori belakang, saya anterin, saya bawain kasa. Ya sudah, diganti saja pelayannya, biar istirahat. No, saya mau tetap melayani Tuhan. And then dengan setelah dia ganti baju, dia naik ke mimbar, dia perintahkan firman Tuhan dengan kesakitan yang ada. Saya nangis saat itu waktu masih remaja. Saya bilang, wow, that's the really servant of God. Itu pelayan Tuhan yang sejati. Bisa dia pergi? Bisa. Tapi dia setia ikut Tuhan. Pertanyaannya, apa Tuhan sembuhkan kanker payudara dia? No. At the end, di hari-hari terakhir, karena dia pemimpin paduan suara juga, dia minta teman-temannya nyanyi. And then teman-temannya datang nyanyi sambil nangis semua. Dia lihat ada kereta yang jemput saya. Haleluya, dia senyum. Dan gak berapa hari kemudian, pagi-pagi benar, hari Sabtu, dia berpulang ke rumah Bapak. Tapi teladannya dari puluhan tahun lalu itu membekas dalam hati saya. Makanya kenapa saya, waktu saya melayani Tuhan, saya gak mau mikir-mikir jaraknya jauh, saya jalan kaki, malam sulit atau apapun, saya mau setia ikut Tuhan. Dan Bapak Ibu bilang, waktu Bapak Ibu setia ikut Tuhan, Tuhan perhitungkan. Mungkin Bapak Ibu bukan pengkhotbah, bukan worship leader, bukan singer, tapi Bapak Ibu cuma datang ke gereja, cuma ambil aja itu aqua, simpen. Tapi Tuhan hitung gitu. Di Bandung ada seorang ibu, pengusaha, duitnya banyak, perusahaan garmennya besar. Setiap minggu saya lihat, waktu itu saya pernah di Bandung, saya lihat yang dia lakukan tiap habis ibadah, dia ambilin gelas-gelas aqua dan permen. Bendahara gereja utama, duitnya gak berseri mungkin, banknya mungkin prioritas semua, tapi dia lakuin itu dan orang gak perhatiin dia. Setiap minggu ibu ini. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Usahanya di pandemi gak bangkrut. Tuhan datangkan customer. Kenapa? Karena dia setia dari hal kecil. Dia gak bisa nyanyi, gak bisa khotbah, hanya dia urus keuangan gereja, tapi dia lakuin hal-hal simpel. Tapi yang saya tahu adalah Tuhan bukan lihat uangnya, tapi lihat hatinya. Amin. Sehingga hidupnya benar di hadapan Tuhan, dan hidupnya tetap Tuhan pelihara. So hari-hari ini, yuk kita lihat perspektif hidup, lihat pandangan hidup dari sisi yang berbeda, yaitu dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu datang dengan sakit penyakit hari ini, dengan pergumulan hari ini. Mungkin bilang, Tuhan saya udah berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, belum ada jawaban. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu, jangan menyerah, jangan putus asa. Kenapa? Karena jangan-jangan Tuhan mau jadikan kita permata yang indah. Mungkin penyakit kita Tuhan gak izinkan, gak disembuhkan, tapi hidup kita jadi kemuliaan bagi Tuhan. Kalaupun hidup kita penyakit kita disembuhkan, kita bersaksi untuk kemuliaan. Mungkin kita dulu datang ke gereja dengan naik mobil yang bagus, sekarang kita jalan kaki, naik umum. Karena Tuhan gak lihat itu. Yang penting kau setia. Bagi Tuhan untuk kasih mobil dalam waktu singkat itu gampang. Bagi Tuhan untuk mengembalikan rumahmu yang hilang, usahamu yang hilang itu gampang. Tuhan lebih tertarik bukan mengubah keadaan sebenarnya, mengubah sikap hati kita. Dan keadaan akan berubah. Saya ulangi ya, Tuhan lebih tertarik mengubah sikap hati kita, mengubah hidup kita. Dan keadaan baru berubah karena hidup kita sudah berubah. Kalau keadaan berubah dulu, kita gampang. Tuhan saya susah, Tuhan ubah keadaan, berubah. Tuhan saya perlu ini, Tuhan ciptakan, Tuhan kasih. Tuhan lama-lama kayak jin lampu Aladin, betul? Digosok-gosok, dikasih semuanya. Tuhan bukan Tuhan yang gampangan. Tuhan mau kita berubah karena kita belajar ikut Dia, ya. That's why Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Dia datang ke dunia, Dia kasih contoh.
gimana rasanya dikhianati muridnya, betul? Gimana rasanya dia ditusuk dari belakang? Gimana rasanya dikhianati? Gimana rasanya ditinggalkan sendiri? Waktu dia bergumul di Taman Getsemani, ada muridnya ngapain? Tidur, ngorok. Tapi Yesus tetap berdoa karena dia tahu andalan dia hanya Tuhan. Saya bilang, jangan mengandalkan orang lain lebih daripada segala. Andalkan Tuhan. Pegang dia. Kalau ada tantangan, jangan ribut cerita sama orang sana sini. Karena kalau salah cerita, bisa digosip yang menyebar, betul? Cerita utama sama Tuhan. Cerita kedua, cari orang yang tepat, yang bertumbuh dalam Tuhan, hamba Tuhan atau orang yang kenal dengan Tuhan, supaya advice-nya, masukannya itu membangun kita, betul? Teman banyak, mungkin kita cerita teman ngasih masukan, tapi kadang masukan dari teman itu malah nggak membantu, malah menjerumuskan kita ya. Aduh, gua ngalami kekerasan rumah tangga dari suami gua. Suami gua punya simpanan yang lain, penting simpanan deposito, simpanan yang bukan deposito, begitu ya. Aduh, gimana? Mungkin kalau dia cerita sama orang lain, udah lu kan cantik, masih muda, udah cerain aja, cari yang lain. Temannya maksudnya bagus supaya dia nggak menderita dalam konteks dia. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan itu nggak betul-betul. So, kalau cerita sama orang minta nasihat, cari orang yang takut Tuhan, yang punya karakter yang at least mau belajar benar, sehingga nasihatnya itu benar. Kenapa kadang-kadang nasihat orang lain itu bisa merubah hidup kita kalau kita ikuti dan itu benar. Amin. So, saya berdoa jemaat GB Alpha Omega, yuk hari-hari ini kita punya hidup, melihat hidup dari sisi yang lain. Yang ketiga, poin yang ketiga, penderitaan dari sudut firman itu berbicara soal apa? Yang ketiga adalah membuat kita melihat karya Allah. Sama-sama katakan 3, 2, 1. Membuat kita melihat karya Allah. Kalau Bapak Ibu gak ngalamin penderitaan, Bapak Ibu gak ngalamin mukjizat. Mukjizat ada karena apa? Ada masalah. Kalau gak ada masalah, ada mukjizat. Waktu kekurangan anggur, perkawinan di Kana, dan air menjadi anggur. Kenapa ada air menjadi anggur? Karena ada kekurangan anggur, ada masalah. Dan kalau hidup kita lagi ada masalah, berarti kita siap-siap terima mukjizat. Amin. Banyak amat Tuhan bilang, kalau masalahmu kecil, mukjizatmu kecil. Kalau masalahmu besar, mukjizatmu besar. Tapi hidup jangan cari masalah, kan? Yes, tapi cari Tuhan. So, Bapak Ibu, ada sebuah kisah di Alkitab. Ada seorang wanita di Markus 5, nanti Bapak Ibu baca. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Wanita ini sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dan Alkitab mencatat, wanita ini sudah mencari pertolongan ke sana sini, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Catat begini, wanita ini berusaha untuk sembuh nggak? Berusaha. Dia usaha nggak? Dia usaha. Dia nggak diam aja. Dia pengen sembuh. Tetapi 12 tahun itu waktu yang lama. Ia telah berulang kali diobati oleh tabib, tetapi tidak ada faedahnya. Maka keadaannya semakin memburuk. Let's see. Mungkin kita udah cari pertolongan sana sini, tapi keadaan kita makin memburuk hari-hari ini. Mungkin kita mengalami kejadian seperti wanita ini. And then Alkitab bilang apa? Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia orang yang mau dengar berita tentang Yesus. So, saya mau bilang, berita tentang Yesus akan membawa kita kepada iman dan mukjizat. Amin. Kemudian Alkitab bilang gini, di tengah orang-orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebelum sampai begitu, Bapak Ibu tahu, orang yang pendarahan itu di tradisi Yahudi itu najis, betul? Najis. Dan dia punya tandanya. Dan kalau dia lewat, orang di sini harus bilang najis, najis, najis. Bayangin, udah sakit, orang ngomong dia apa? Najis, najis. Supaya apa? Supaya dengan ngomong najis, orang pada menyingkir tuh, pergi ya kan? Supaya orang nggak kenal dari najisnya. And then apa? Justru kenajisan itu yang membuat dia bisa dekat dengan Tuhan. Ketika orang berbondong-bondong, Yesus kan idola saat itu ya. Orang pengen dekat dengan dia. Tapi waktu orang bilang najis, najis, orang pada nyingkir. And then jalan ketemu Yesus terbuka lebar. And then dia bisa dekat dengan Yesus. And then dia bisa meraih jubahnya. And then apa yang terjadi Bapak Ibu? Seketika itu juga sembuh. Karena dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. So, wanita 12 tahun sakit, orang bilang dia najis. Tapi di satu hari, karena dia dengar berita Yesus, dia cari Yesus, dikenal kenajisannya. Dia tahu dia akan dijauhi orang, diomongin orang.
Tapi dia cari Yesus. Karena orang-orang bilang najis, orang menyingkir, dan dia bisa jamah jumpa Yesus. Dan dia sembuh. So, cari Yesus apapun keadaan kita. Kapanpun dimana. Ketika orang nyemoohin kita, Allah Tuhan lo gak sanggup ya. Allah orang mencemooh keimanan Kristen kita. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang gak bisa dimengerti oleh otak yang segede bapau doang, gitu ya. Tuhan yang ajaib, yang bisa membuat perkara yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. So, saya berdoa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami tantangan, artinya Bapak Ibu diizinkan melihat karya Allah dalam hidup kita. Ada quote yang bilang gini, jangan banyakin insecure, banyakin bersyukur. Amin. Jangan banyakin insecure. Aduh, insecure itu anak-anak sekarang tuh bilang, aduh galau, gak nyaman, aduh gimana. Tapi banyakin bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama bilang, Tuhan aku bersyukur buat hidupku Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupku aku bersyukur. Kalau saudara sakit bilang, Tuhan aku bersyukur, aku sakit. Tuhan aku bersyukur aku kekurangan. Tuhan aku bersyukur aku mengalami tantangan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya tahu ada beberapa di antara kita yang punya masalah yang berat. Tapi saya mau bilang, bersyukur. Bangun pagi bilang terima kasih masalah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu lagi yang terakhir sebelum sama-sama kita berdoa, kita sembah Tuhan. Bapak Ibu, yang terakhir yang keempat, penderitaan membuat kita apa? Yang terakhir, penderitaan membuat kita semakin dewasa. Katakan, penderitaan membuat saya semakin dewasa. 3, 2, 1. Penderitaan membuat saya semakin dewasa. So, kenapa orang bisa dewasa dalam Tuhan? Pasti dia telah mengalami penderitaan dan dia taat setia, dan imannya bisa bertumbuh. Mengandalkan Tuhan satu-satunya itu kunci. Tuhan izinkan keluarga kami mengalami tantangan ekonomi, tapi Tuhan masih pelihara sampai hari ini. Apalagi pun Tuhan izinkan mungkin kita mengalami kekecewaan, tapi kita bisa mengampuni orang. Yuk belajar dewasa. Yuk belajar dewasa untuk kita terima penderitaan sebagai alat Tuhan untuk kita mengalami perubahan karakter. Jangan sampai tantangan lebih besar Tuhan izinkan terjadi tapi karakter kita nggak berubah. Tadi yang suka emosi, yuk kita kendalikan emosi kita. Amin. Harusnya ikut Tuhan pulang gereja. Di gereja mungkin haleluya, tepuk tangan. Tapi real life-nya itu hari-hari dari Senin sampai Sabtu, yes. Waktu lagi di perapatan, ditikung orang. Kata-kata pertama yang keluar apa? Itu dia. Nah, saya pernah parkir nih, cari mall. Kalau weekend susah nggak cari parkir? Susah. Saya lihat dari jauh ada satu slot parkir. Ya kan, kalau satu kosong kan, ini kosong, saya mundur dulu kan, maju dulu kan, baru atret mundur kan. Atau saya maju, set, ada mobil masuk, set, gitu. Kepalanya salah, kepalanya di belakang gitu ya. Aduh, saya pengen marah gitu ya. Tapi saya bilang, Tuhan sabar. Bisa marah? Bisa, karena saya udah mau mundur, ini mobil masuk. Tapi takutnya saya marah, itu jemaat tadi yang saya layani gitu kan. Wah, bahaya juga kan. Tapi saya bilang, Tuhan sabar. Udah susah cari parkir setengah jam, parkirnya diserobot orang. Sabar. Saya nggak langsung bilang, haleluya, enggak gitu ya. Aduh, saya tahan nih, jangan sampai itu rohani banget gitu ya kalau sampai haleluya, apalagi langsung bahasa roh, enggak ya. Saya Tuhan, ya udah cari lagi, tiba-tiba di depan lobi mall ada yang 01, set, masuk. Saya bilangin, oh Tuhan mau kasih saya depan lobi mall biar gampang. Tapi Tuhan izinkan hati saya dulu. Ini memprotes nggak ini? Ternyata saya bisa menahan supaya saya nggak protes, nggak komplain. Kenapa saya bisa begitu? Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Kenapa ada Roh Kudus? Karena kita mau belajar dekat bergaul dengan Roh Kudus. Minggu Pentakosta beberapa minggu lalu, gereja GBI, gereja yang sangat-sangat
menghargai Roh Kudus. Amin. Mungkin kita berdoa menantikan curahan Roh Kudus dan sebagainya, tetapi jangan berhenti pada hari Pentakosta. Hidupi terus, hidup hari-hari kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus yang kasih hikmat kita, tuntunan kita, kemampuan kita. Ketika bingung, gimana Tuhan? Gaji saya cuma segini, tapi saya baru bisa, saya mesti ada banyak yang saya dibayar, banyak yang harus saya bayar. Dan itu Roh Kudus kasih hikmat, coba kamu bayar ini. Tuhan akan berikan. Kembalikan persepuluhan. Tiba-tiba Tuhan kasih berkat yang lain. Makanya jadi orang Kristen jangan pelit. Bilang anak lu jangan pelit gitu ya. Lu mau berkatnya tapi lu gak mau memberi. Waduh. Saya suka bilang gini, kenapa kita bilang terima kasih? Karena kita udah terima, besok kita harus kasih. Dan soal itu prinsip iman, beri, tabur. Kalau Bapak Gembala bilang, beri yang terbaik bukan buat Tuhan, bukan Bapak Gembala mata duitan ya Pastor ya. Tapi karena itu menghidupi firman Tuhan, yes? Iya. Bapak Ibu, saya pernah ngalamin waktu saya jadi mahasiswa praktek, saya cuma punya duit 20.000. Belum dapat dari gereja transferan lagi. Dia saya namanya mahasiswa teologi ya praktek ya. Dan apa yang terjadi? Hamba Tuhannya bilang gini, duit yang ada dirimu kasih buat Tuhan. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Saya turun ke kamar, duit saya 20.000. Sementara saya baru dapat transferan dari gereja 4 hari lagi. Indomie masih ada 2 bungkus. Saya bilang ini cukup nggak ya? Tapi kenapa? Saya juga heran, kok saya berani gitu ya. Tapi saya tahu itu Roh Kudus. Dan saya ambil duit itu dengan tangannya nggak langsung maju gitu ya. Kan namanya setan itu pintar. Maju, lu tuker aja ke warung sebelah, kasih aja ceban, lu masih pegang ceban, ada loh kayak gitu. No, saya mau belajar dan saya kasih itu 20.000 duit sekian 10 tahun yang lalu, belasan tahun lalu saya kasih itu duit. Saya nggak ada duit, yes. Tapi saya happy tuh. Hari Minggu itu siang kejadian, ya udahlah Tuhan, duit saya milik masih ada 2 bungkus Indomie. And then what happened? Malam-malam waktu Jakarta hujan, malam-malam jam 8:30 ada yang ketok-ketok gereja. Halo Ci, saya nggak tahu Ci siapa, karena dia bukan pengurus. Hei, Dit, ini ada berkat buat kamu ya. Udah, Ci pergi dulu, pergi. Saya masuk kamar, saya lihat yang saya dapat GoPay. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan sejak saat itu saya nggak lihat Ci itu begereja lagi. Kok dia bisa datang? Dia tahu saya. Saya ngasih noban dapat GoPay. Bukan soal investasi, no. Tapi saya mau belajar begini, waktu taat Tuhan suruh kasih. Dan Tuhan itu tidak pernah menahan kebaikan dari orang yang patut dia beri. That's the principle. Jangan bilang Tuhan, kalau gue udah kaya, gue sumbang gereja deh. Lah, kalau udah kaya duit lu banyak ya, persembahan itu bukan jadi korban, betul? Korban itu adalah persembahan yang jadi korban syukur adalah waktu korban itu sakit gak sih? Waktu kita kasih persembahan ke Tuhan, ini duitku hanya segini, sakit Tuhan, bingung Tuhan. Tapi mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Itu bukan bicara soal jumlah uang, tapi sikap hati. And Tuhan hanya uji hati kita kok. Tuhan gak lihat uangnya, tapi dia uji hati kita. Apakah masih mamon yang utama dalam hidup kita atau Yesus? Dan waktu kita kasih buat Tuhan, Tuhan bilang mau hatinya benar. Mau gua kasih duit 100 juta, 200 juta, waktu hatinya benar, gua siap kasih berkat berapapun. Karena dia gak hitung-hitungan untuk pekerjaan. Itu prinsip dia. Mau diberkati, beri yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya soal uang, tapi beri hidup untuk Tuhan. Katakan haleluya. Yang terakhir, slide yang terakhir. Roma 8 ayat 18 bilang begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Boleh kita baca sama-sama? 3, 2, 1. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya bilang keadaan gak semakin baik, tetapi kalau kita hidup dalam 4 tadi, yakin bahwa penderitaan itu membuat kita lurus. Penderitaan dalam Tuhan membuat kita melihat hidup dari sisi yang lain. Penderitaan dalam Tuhan membuat kita melihat karya Allah. Dan penderitaan dalam Tuhan membuat kita semakin dewasa dalam karakter dan mengalami perubahan. Maka penderitaan apa yang di dalam hidup kita, Bapak Ibu tetap kuat di tengah badai, tengah goncangan. Yes, we have Jesus in our life. Amin. Kita punya Yesus. Rasul Paulus bilang gini, cukuplah kasih karuniamu bagiku, justru dalam kelemahan pula kuasamu menjadi sempurna. Waktu kita lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kenapa? Karena Tuhan tahu juga bahwa kita butuh Tuhan, dan Tuhan segalanya dalam hidup kita. So ayat ini bilang,
Kalau saudara lagi dalam penderitaan apapun, katakan. Sebab aku yakin Tuhan, penderitaan zaman sekarang ini, waktu sekarang ini, nggak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan nyatakan kepada kita. Bukan hanya nanti kelak di rumah Bapa, tapi hari ini kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Asal kita mengerti waktu penderitaan diizinkan terjadi, ada 4 hal yang Tuhan mau kita berubah dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan dengan seizin Tuhan akan membawa kemuliaan. Saya ulangi, penderitaan dengan seizin Tuhan akan membawa kemuliaan. Penderitaan karena dosa, karena kesalahan kita akan membawa pada kehancuran. Yes. Pun kita pernah mengalami penderitaan yang kedua, pernah ya Tuhan izinkan karena kesalahan kita. Akhirnya kita hancur, tapi Tuhan tuh sayang sama kita, dia angkat kita kembali. So hari ini saya mau berdoa buat setiap kita. Yuk, jadi orang Kristen kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan, rajin beribadah. Tingkatkan yuk jam doa kita yang kadang-kadang susah gitu ya, udah mau bangun ngantuk gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita mungkin bingung, beban masalah berat, worship aja, sembah Tuhan. Sembah Dia, muliakan Dia. Oke. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra. Begitu dalam kasih Tuhan, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Waktu ada tantangan, nyanyikan pujian. Pujian menguatkan iman. Sembah Tuhan. Mungkin kadang-kala kita waktu kita banyak mumet, ketika mau doa susah. Worship in God. Sembah Dia, muliakan Dia. Oh Tuhan, Engkau baik, kasih setiamu kekal selama-lamanya. Aku kuat karena Engkau, aku mampu karena Engkau. Kuatkan aku Tuhan. Mungkin air mata mengalir ya. Lagi masak, sembah Tuhan. Ada kekuatan dalam. Dapat kabar gak enak, aduh khawatir, masuk kamarmu. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, tiada terhitung pertolongan Tuhan. Katakan itu, udah lihat pertolongan Tuhan mungkin belum? Tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Kenapa kita bisa bilang tiada terhitung pertolonganmu? Karena kita lihat Tuhan tolong kita di waktu yang lampau, dan Dia tolong kita sampai hari ini. Siapa di sini yang gak pernah ditolong Tuhan? Tidak ada. Siapa yang selalu mengalami pertolongan Tuhan meskipun sulit tapi Tuhan tolong? Angkat tanganmu. Yes, dalam nama Yesus kau lihat tangan anak-anakmu yang terangkat Tuhan. Amin. Yes. Itu yang membuat kita kuat. Lihat kebaikan Tuhan. Jangan lihat masalah kita terlalu lama, ya. Terlihat masalah terlalu lama, kita lupa bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Tuhan, mungkin hari ini saya sulit makan, tapi saya ingat tahun lalu saya pernah sulit makan, tapi Tuhan pelihara saya gak lapar. Dan saya percaya hari ini pun saya akan mengalami hal yang sama. Dari mana Tuhan? Tuhan yang sanggup kirim berkat. Tuhan, saya mau bayar uang sekolah anak ini, naikkan kelas tahun ajaran baru, banyak yang harus dibayar. Tuhan, duit saya belum cukup, tapi aku lihat kebaikan Tuhan, anakku bisa sekolah, kuliah sampai sekarang. Tuhan yang pelihara, dan aku gak takut, tapi aku mau nyembah Tuhan. Tuhan, saya punya bisnis sulit, tapi saya udah gak ada modal, karena jumlah hutang saya banyak. Saya mesti bayar bunganya, gimana Tuhan? Ingat Tuhan pernah tolong kita dulu, kita masih mampu sampai sekarang. Ingat kebaikan.
Muji Dia. Oh haleluya. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih, tiada terhitung, tiada pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan, tiada kesetiaanmu, kesetiaanmu dalam hidupku. Tuhan, kami mau kuat dalam Tuhan. Seperti yang tadi saya pernah sampaikan, keadaan mungkin gak akan semakin baik, tapi saya tahu saudara harus jadi orang Kristen yang kuat. Ingat, jangan jadi orang Kristen yang waktu masalah dikit mempertanyakan, Tuhan ada gak sih? Tuhan bisa tolong saya gak sih? Yesus sanggup gak sih? No, jauhkan itu. Kita udah mau dewasa dan Tuhan lebih lagi. Bilang ini, Tuhan kuatkan aku. Sakitku sulit, kuatkan aku. Bersyukur. Ada yang mungkin jadi dikecewakan oleh seorang yang dekat dengan kita. Sakit rasanya. Dan ini berlangsung bertahun-tahun, tapi bilang sama Tuhan, Tuhan kuatkan aku supaya aku bisa mengampuni. Saya mau bilang, pengampunan adalah kunci kita mengalami kesembuhan total. Bukan hanya fisik, tapi roh kita semua. Ampuni. Sebut nama orang itu yang melukai kita. Ampuni Tuhan, aku ampuni dia. Siapa aku ampuni Yesus. Karena aku tahu Yesus sudah mengampuni aku dan kasihnya mengalir sehingga aku bisa mengampuni. Amin. Yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam. Mari jemaat Tuhan, saya jemput bangkit berdiri, sama-sama katakan bagaikan langit yang membentang, begitu luas, begitu luas
kita. Bukan hanya yang ada di ruangan ini, bagi mereka jemaat yang ikut juga live streaming. Saya percaya Tuhan juga jamah, Tuhan juga lalai. Kalau firman Tuhan itu menegur kita, jangan keraskan hati. Yuk sama-sama, saya pun juga. Mari kita lembutkan hati. Yes Tuhan, hati yang Roh Kudus masih sayang sama kita. Tuhan masih sayang, Tuhan pengen kita buat kita lurus kembali. Tuhan pengen kita tahu melihat hidup dari perspektif ilahi. Tuhan pengen kita melihat karya Allah. Dan Tuhan pengen kita belajar menjadi dewasa dalam karakter. Kalau saudara yang mau mengalami perubahan dalam hidup saudara, yang mau melihat penderitaan hidup sebagai 4 hal tadi, dan saudara Bapak Ibu mau kuat dalam Tuhan, taruh tangan kananmu di dada, semuanya tutup mata. Tuhan, kau lihat tangan kanan anakmu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan, mampukan mereka melewati tantangan penderitaan hidup. Mungkin Tuhan izinkan masalah yang berat sedang terjadi, tapi mereka harus kuat dan mereka katakan aku kuat dalam nama Yesus. Tuhan mampukan urapanmu atas hidup mereka. Oh Ramasika bagaikan langit yang begitu luas, kasih Tuhan yang terhitung, pertolonganmu dalam hidupku bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Saya mau berdoa bagi setiap kita yang hari-hari ini atau minggu ini atau sudah selama tahun 2022 Tuhan izinkan mengalami penderitaan yang berat sekali. Ini bukan penderitaan yang biasa, saya nggak tahu orangnya siapa, tapi penderitaannya berat. Dan pernah dalam satu titik kita bilang, Tuhan aku nggak mampu jalani hidup. Bahkan mungkin ada yang pernah berpikir jahat, aku mau akhiri hidup aku aja Tuhan, aku nggak kuat. Tapi saya mau berdoa, dan Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lelah, berbeban berat, aku beri kelegaan. Itu janjinya. Mungkin penderitaanmu sudah bisa tidak terucapkan lagi dengan kata-kata, tidak bisa terlukiskan lagi karena begitu berat kau hadapi, mungkin sendiri, mungkin bersama keluargamu. Tapi waktu firman Tuhan ini diberitakan, ingat Tuhan yang kuatkan kita. Kasihnya luas lebih dari samudra, lebih dari langit, dalam lebih dari samudra. Itu janjinya. Semuanya tutup mata. Kalau saudara orangnya yang lagi dalam penderitaan yang berat sekali, entah itu sakit, penyakit, pergumulan finansial, pergumulan rumah tangga, atau mungkin ada doa yang sudah belum Tuhan jawab selama beberapa waktu yang lama, tahunan mungkin. Kalau saudara itu orangnya, taruh tangan kananmu di dada. Saya ajak yang taruh tangan kanan di dada dan semua jemaat ucap syukur, katakan terima kasih Tuhan buat penderitaan yang aku alami. Terima kasih. Oh Engkau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat sakit yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih buat tantangan yang berat. Oh, terima kasih Tuhan. Roh Kudus jamah. Oh, lama aliri dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu turun Tuhan, menjamah melawat Tuhan. Oh, kuatkan. Tuhan hamba berdoa pada pagi siang ini.
Pemulihan turun atas mereka yang bersyukur dalam penderitaan. Pemulihan turun atas mereka yang memuji Tuhan dalam kesusahan mereka, kesukaran mereka. Kirimkan Tuhan berkat-Mu, pertolongan-Mu. Tuhan kirimkan Tuhan sesuai dengan kasih karunia dan kehendak-Mu. Oh, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada kesetiaan-Mu dalam hidupku. Yang terakhir Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau Anda menghadapi hidup yang mungkin ke depannya belum tentu mudah, tapi ingat Tuhan kuatkan kita. Ingat lagu pujian seperti ini. Kasih Tuhan itu luas, kasih Tuhan itu dalam, nggak terukur oleh pikiran kita. Intinya jangan tinggalkan Tuhan. Yang mau menguatkan iman Tuhan, saya mau setia. Saya mau setia dalam setiap masalah, dalam sakit, susah, duka. Saya mau setia. Yuk yang mau setia sama Tuhan, mau belajar setia, kita angkat kedua tangan kita. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, kesetiaan-Mu, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Beri tepuk tangan bagi Gembala pembina tempat ini Tuhan, Gembala Sidang Pastor Ferdinand bersama dengan Ibu Gembala dan setiap pelayan, bahkan setiap jemaat-Mu. Kami percaya GBI Alpha Omega akan dibawa Tuhan dalam dimensi yang berbeda, karena jemaat ini cinta Tuhan, komitmen sama Tuhan, setia, dan tetap kuat di tengah berbagai tantangan, karena Engkaulah sumber kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, terus berbicara dalam hidup kami, waktu kami di rumah, di tempat kami bekerja, di usaha kami, dimanapun kami berada. Tuhan terus berbicara supaya kami kuat di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, yang kuat dalam Tuhan, yang mau menjadi offering, persembahan bagi Tuhan hidupnya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Saya melihat tantangan yang diberkati pada siang hari ini boleh terangkat. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah diberikan ke setiap kami Tuhan. Kami tahu jalan hidup kami berat Tuhan, tapi kami punya Tuhan, kami punya firman Tuhan yang menuntun langkah kami. Maka kami tidak
hanya mau menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga Pastor Aditya yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Berkati apapun yang dia kerjakan Tuhan, kemanapun kakinya melangkah, penyataan Tuhan turun atas hamba-Mu Pastor Aditya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan kami ataupun perpuluhan kami Tuhan. Kami mau kembalikan itu ke rumah Tuhan. Tanda kami taat kepada Tuhan, tanda kami taat kepada firman Tuhan. Dengan penuh sukacita kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kesetiaan Tuhan sungguh nyata di sepanjang kehidupan kami, dan kami akan terus melihat pertolongan Tuhan yang ajaib di sepanjang hidup kami. Engkau adalah Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dan perlukan. Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dan kami percaya Bapa, Engkau adalah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Besar, yang mampu mengatasi segala pergumulan, pencobaan dan masalah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar kami menyadari bahwa Engkau sudah menderita bagi kami. Pengorbanan-Mu itu sempurna bagi setiap kami. Dan sebagai ucapan syukur kami, karena Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah melepaskan kami dari segala kutuk dosa, bahkan dari kutuk maut Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapa, biarlah hidup kami senantiasa menjadi persembahan, menjadi penyembahan yang boleh berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami pada minggu-minggu ke depan. Seluruh jemaat Tuhan boleh mengalami perbuatan Tuhan yang dahsyat. Kami boleh melihat bahwa mujizat itu nyata di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh tetap percaya Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang mungkin Bapa membuat kami seringkali kecewa, membuat kami seringkali marah, membuat kami seringkali tidak percaya Tuhan. Tetapi biarlah melalui firman yang kami dengar, Engkau sudah melakukan hal-hal yang tidak dapat kami kerjakan dan kami perbuat, dan Engkau sudah melakukannya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan,
bagi bangsa dan negeri kami di mana kami tinggal. Kami percaya Engkau yang senantiasa memberkati atas Indonesia. Kami berdoa di tengah situasi bangsa-bangsa yang sedang mengalami krisis menuju kepada resesi. Tetapi kami percaya bahwa setiap doa-doa kami, umat Tuhan yang bersepakat bersehati berdoa bagi negeri kami Indonesia, kami minta Bapa biar perlindungan darah Yesus membungkus bangsa kami. Kami menyerahkan negeri ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Biaka sampai dengan Pulau Rote. Kami minta darah Yesus membungkus negeri ini, menjauhkan dari semua rancangan-rancangan jahat iblis Tuhan, dan Engkau melepaskan dan meluputkan bangsa ini, sehingga Indonesia Bapa boleh luput dari segala masalah-masalah dan dapat menang atas segala hal yang terjadi di bangsa ini. Kami percaya kuasa dosa, kuasa doa Tuhan mampu mengubah segala sesuatu. Sebab firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, dan itu akan terjadi atas Indonesia. Dan kami rindukan bangsa ini juga Bapa bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini, ada 250 juta jiwa, ada begitu banyak Tuhan di bangsa yang ini yang belum mengenal Yesus. Kami rindukan Bapa biar keselamatan yang daripada Tuhan, kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kami yang percaya kepadamu, boleh juga diterima oleh bangsa ini, sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan atas negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa, Engkau yang akan menyempurnakan setiap doa-doa kami, dan Tuhan yang juga memberkati pemerintah bangsa kami. Tuhan berikan kepada mulai daripada Presiden, Wakil Presiden, seluruh staf menteri, seluruh jajaran pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan berikan setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami roh takut akan Tuhan, sehingga keputusan mereka boleh membuat bangsa ini sejahtera. Bahkan pada tahun-tahun ke depan di mana akan mengadakan Tuhan pemilihan presiden, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan lancar, berjalan baik Tuhan. Biar campur tangan Tuhan dinyatakan atas negeri ini. Kami menolak semua pekerjaan kegelapan, intervensi iblis dalam bentuk apapun. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Indonesia senantiasa sejahtera, aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu, dan di penghujung daripada ibadah kami Tuhan, kami mau terima berkat yang ajaib, janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami, karena Tuhan telah menyediakan bagi kami yang percaya kepadamu. Mari jemaat Tuhan, harapkan hal-hal yang besar dalam ibadah ini, dan kita percaya bahwa berkat, janji dan semua itu telah disediakan bagi setiap kita di sorga, dan siap dicurahkan, dilimpahkan bagi kita pada hari ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, ini anak-anakmu, tangan kami terangkat di hadirat Tuhan, di takhta kasih karunia Tuhan. Kami tahu ada hal-hal yang besar Tuhan, yang jauh dari apa yang dapat kami pikirkan, bahkan apa yang dapat kami doakan, bahkan apa yang dapat kami mengerti ya Tuhan. Engkau menyediakan bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin intim, yang menuntun setiap kita kepada seluruh kebenaran, sehingga kita senantiasa kudus, tidak bercacat celah. Persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Roh Kudus yang akan mengajarkan kami dan membawa kami kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan kami percaya Bapak, iman kami akan semakin bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan, dan pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah sia-sia, karena Tuhanlah yang menjadi jaminan untuk segala janji-janji itu digenapi dalam kehidupan kami. Sehingga apa saja yang kami perbuat dengan tangan kami, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami, kami tetap setia, kami tetap taat, kami tetap percaya kepada Tuhan, dan kami akan diangkat di awan-awannya yang permai, bertemu dengan Tuhan dan hidup selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.